Was TV, rutin walaupun sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pemirsa Ruas TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih terus memberikan berbagai macam kenikmatan, karunia dalam kehidupan kita masing-masing, sehingga kita terus bisa mengaplikasikan seluruh ajaran Rasulullah SAW, baik itu ibadah-ibadah yang wajib untuk kita kerjakan ataupun juga sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW dalam rangka mendekatkan diri kita dan menunjukkan nilai dan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, qudwah hasanah dan suri tauladan kita semua, yang telah membaktikan seluruh kehidupan beliau untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan di dalam diri setiap pengikutnya, termasuk di dalamnya adalah untuk memberikan peringatan kepada umat manusia, sebagaimana di antara tugas Nabi SAW yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah, di mana Allah berfirman, wa anzir ashiratakal aqrabin. Wahai Muhammad, berikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga dekatmu. Nah, oleh karena itu, pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita pada segmen Syarah Arba'in Nawawiyah, dan kita akan membahas hadis yang ke-34 pada kesempatan ini dengan mengangkat tema kewajiban mengingkari kemungkaran, di mana Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahmatullah alaihi mengangkat hadis yang cukup singkat dan sangat masyhur, sangat terkenal di tengah-tengah kalangan kaum muslimin, sehubungan dengan kewajiban mengingkari kemungkaran yang nampak di hadapan kita. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi, an Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala, dari Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridhai beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi, barang siapa yang melihat atau barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka hendaknya dia merubahnya dengan menggunakan tangannya. Fa illam yastati' fa bilisanihi, kalau dia tidak mampu merubahnya, mengingkarinya dengan tangannya, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan lisannya. Fa illam yastati' fa biqalbihi, dan apabila dia tidak sanggup mengingkarinya dengan tangannya, tidak sanggup mengingkarinya dengan lisannya, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan hatinya. Wadzalika adhaful iman, kata Nabi SAW, dan mengingkari sebuah kemungkaran dengan menggunakan hati itu adalah tingkatan iman yang paling lemah. Hadis ini adalah hadis yang sahih, tentu saja diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini seperti yang tadi kita sebutkan bahwa ini adalah hadis yang sangat masyhur, meskipun dia datang dari satu sahabat yang sama. Ketika kita menelusuri, meneliti hadis-hadis yang berbunyi seperti ini, maka ditemukan ada banyak riwayat memang yang disebutkan oleh para ulama hadis, namun keseluruhan riwayat-riwayat tersebut kembali kepada sahabat yang sama, yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Hadis ini memberikan informasi kepada kita semua tentang kewajiban mengingkari kemungkaran yang nampak di hadapan kita. Namun tentu saja
ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran, maka kita mesti mengetahui bahwa di sana ada dhawabit, di sana ada kaidah-kaidah, di sana ada patokan-patokan, ada ukuran-ukuran yang harus diperhatikan, yang harus kita timbang baik buruknya, maslahat dan mudaratnya. Mengapa? Karena mengingkari kemungkaran itu sebagaimana kaidah yang sering kita sampaikan, bahwa ketika kita mengingkari sebuah kemungkaran, maka di antara hal yang mesti kita perhatikan, jangan sampai ketika kita mengingkari kemungkaran itu justru melahirkan kemungkaran yang lainnya yang serupa, atau kemungkaran lainnya yang justru jauh lebih besar. Makanya itu dalam menimbang baik buruknya pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran, Nabi SAW memberikan tingkatan-tingkatan dalam proses pengingkaran itu. Ya, kalau seseorang tidak mampu mengingkari dengan menggunakan tangannya, maka dia mengingkari dengan menggunakan lisannya. Ketika dia tidak mampu mengingkari dengan lisannya, maka dia mengingkari dengan hatinya. Dalam keadaan tertentu, ketika seseorang tidak bisa mengingkari sebuah kemungkaran dengan tangannya, bukan berarti bahwa dia adalah seorang yang lemah. Ya, kenapa? Karena meskipun secara umum tentu saja mengingkari sebuah kemungkaran, ya, ketika dia berpindah dari mengingkari kemungkaran dengan menggunakan tangan, dia berpindah ke tingkatan yang berikutnya dengan menggunakan lisan, atau bahkan dia berpindah ke tingkatan yang berikutnya dengan menggunakan hati, padahal dia mampu mengingkari dengan menggunakan tangan, dia mampu mengingkari dengan menggunakan lisannya, lantas dia tidak mengingkarinya dan tidak ada mudarat yang akan lahir dari pengingkaran tersebut, maka inilah yang disebut oleh Nabi SAW, wadzalika adhaful iman, dan itu adalah selemah-lemahnya iman. Namun dalam kondisi tertentu, ya, kita terkadang harus mengingkari sebuah kemungkaran dengan menggunakan lisan atau dengan menggunakan hati saja. Kenapa? Karena adanya pertimbangan maslahat dan mudarat yang bisa bisa melahirkan kemungkaran yang serupa atau kemungkaran yang justru jauh lebih besar ketika diingkari dengan menggunakan tangan. Nah, sebelum kita berbicara lebih lanjut berkenaan tentang faidah-faidah tarbawiyah dari hadis yang mulia ini, kita mesti ketahui kemungkaran itu apa sebenarnya. Ya, kemungkaran itu apa yang dimaksud dengan kemungkaran? Di dalam hadis Nabi SAW yang juga pernah kita bahas, ketika Nabi SAW ditanya tentang apa itu kebaikan dan apa itu keburukan, maka Nabi SAW memberikan jawaban, al-birru husnul khuluq wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Nah, ini kita pernah jelaskan bahwa kebaikan itu, albir itu adalah akhlak yang mulia, akhlak yang luhur. Kenapa? Karena akhlak yang luhur itu adalah ibarat puncak dari bangunan kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh seseorang. Ketika seseorang melakukan kebaikan yang satu, melakukan kebaikan yang kedua, yang ketiga, yang keempat, dan menyusun kebaikan-kebaikan tersebut, maka akan lahir nilai-nilai akhlak yang luhur dalam dirinya. Ketika dia senantiasa melaksanakan ibadah sholat, kemudian menjaga ibadah puasanya, menunaikan harta zakat, dan seterusnya, maka ibadah-ibadah ini yang akan membentuk nilai-nilai akhlak yang luhur pada dirinya, sehingga akan memberikan pengaruh yang baik, positif pada diri, kehidupannya, dan pada orang lain. Makanya Nabi ketika ditanya apa itu albir, apa itu kebajikan, maka Nabi SAW mengatakan husnul khuluq, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Sedangkan ketika ditanya tentang al-ithmu, maka Nabi SAW mengatakan wal ithmu ma haka fi sadrika wa karihta an yattali'a alaihin nas. Ya, keburukan itu, dosa itu adalah apa yang mengganjal di dalam hati kita dan kita tidak senang kalau perbuatan itu, keburukan itu diketahui dan dilihat oleh orang yang lain. Sehingga perbuatan kemungkaran atau perbuatan kesalahan, perbuatan dosa dan kemaksiatan, sebagaimana sabda Nabi SAW, adalah sesuatu yang kita tidak senangi sebenarnya. Fitrah kita sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyenangi untuk melakukan perbuatan kemungkaran, tidak menyenangi kalau kita melakukan perbuatan kemaksiatan.
Makanya perbuatan kemaksiatan itu normalnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan tidak dilakukan secara terang-terangan. Nah, ini makna daripada kemungkaran itu. Namun terkadang kemungkaran itu kenapa dia disebut sebagai kemungkaran? Karena dia melahirkan pengingkaran terhadap perbuatan itu. Ya, makanya ini juga yang menjadi sebab mengapa Nabi SAW menggunakan lafaz mungkar di dalam hadis ini. Kenapa? Karena mungkar itu adalah sesuatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dan perbuatan itu akan melahirkan pengingkaran dari orang lain. Ya, akan melahirkan pengingkaran dari orang lain. Kenapa? Karena siapapun tidak menyenangi dan siapapun tidak suka ketika kita melihat perbuatan kemungkaran itu. Ya, bahkan pelaku kemungkaran itu sendiri sekalipun juga sebenarnya tidak menyenangi dan tidak menyukai perbuatan kemungkaran tersebut, kemaksiatan itu dilakukan secara terang-terangan di hadapan orang lain. Akan tetapi karena nafsunya, syahwatnya yang terlalu kuat yang mendorong dia untuk terjatuh dan melakukan kemaksiatan sehingga dia melakukannya di hadapan orang lain. Nah, makanya Nabi SAW tidak mengatakan man ra'a minkum ithman atau man ra'a minkum maksiatan. Ya, namun justru Nabi SAW memilih lafaz man ra'a minkum mungkaran. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran. Kenapa dipilih lafaz kemungkaran ini? Karena memang kemungkaran itu adalah sesuatu dosa, perbuatan maksiat yang dilakukan oleh seseorang di hadapan orang lain, dan perbuatan maksiat ini akan melahirkan perbuatan pengingkaran terhadapnya. Nah, makanya ini menjadi sebab pilihan Nabi SAW mempergunakan lafaz mungkar di dalam hadis ini. Di antara faedah dari hadis yang mulia ini, yang pertama bahwa hadis ini ya secara umum hendak mengajarkan kepada seluruh kaum muslimin untuk memiliki kepekaan sosial terhadap keadaan masyarakat sekitar. Ya, makanya Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat perbuatan kemungkaran yang dilakukan oleh orang lain, ya, yang dilakukan oleh orang lain, maka hadis ini ingin menanamkan kepada kita, kepada seluruh kaum muslimin untuk memiliki kepedulian kepada masyarakat sekitar, kepedulian terhadap apa yang terjadi di sekeliling kita, di tengah-tengah masyarakat kita, apa yang terjadi pada generasi muda kita, apa yang terjadi pada generasi pelanjut kita, apa yang terjadi kepada anak-anak kita, apa yang terjadi kepada orang-orang yang sebaya dengan kita atau orang-orang yang hidup lebih lama dibandingkan kita, para tetua kita, orang guru-guru kita, orang tua kita dan seterusnya. Maka hadis ini ingin menanamkan sifat kepekaan sosial itu, bahwa kita mesti memiliki kepedulian yang sangat besar kepada masyarakat kita. Mengapa? Karena telah datang begitu banyak dalil yang menjelaskan bahwa nikmat atau bencana yang Allah datangkan kepada umat manusia, salah satu penyebabnya karena perbuatan tangan mereka sendiri. Ya, meskipun tentu saja musibah, bencana ya merupakan bagian daripada ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bisa mengetahui bahwa di antara ayat-ayat Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa tidak ada sesuatu yang menimpa kepada umat manusia dari musibah-musibah, bencana-bencana, bahkan bala yang datang kepada mereka, melainkan itu bima kasabat aydin nas, melainkan disebabkan oleh perbuatan tangan-tangan mereka sendiri. Oleh karena itu sering kita mendengarkan bahwa ketika saya melakukan perbuatan dosa, maka biarkanlah saya dengan perbuatan saya sendiri. Ya, saya yang melakukannya dan saya juga lah yang akan menanggung akibatnya. Ini adalah ungkapan yang tidak benar, ungkapan yang tidak cocok, yang tidak pas bagi seseorang yang hidup secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Kalau Anda mengatakan itu, sedangkan Anda tinggal di sebuah tempat ya dan Anda tidak bersosialisasi dengan siapapun juga, maka silakan Anda mengatakan itu. Ya, silakan Anda mengatakan itu. Akan tetapi ketika Anda bersosialisasi, ketika Anda hidup secara bermasyarakat, ya, hidup berbangsa dan bernegara, maka ada aturan-aturan yang harus Anda patuhi, ada aturan-aturan yang harus Anda terikat di dalamnya dan harus Anda lakukan, ya, sebagai bagian daripada masyarakat sosial itu.
Nah, oleh karena itu kita melihat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa tidak mungkin, mustahil bagi Allah untuk menimpakan musibah, ya, untuk membumi hanguskan sebuah daerah, sebuah kampung, sebuah kota dan seterusnya, melainkan pelaku-pelaku atau melainkan orang-orang yang tinggal di dalam tempat tersebut, yang tinggal di dalam perkampungan itu, mereka adalah orang-orang yang zalim. Nah, dan mustahil juga di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan musibah, mendatangkan bencana, bala dan seterusnya, sedangkan orang-orang yang tinggal di daerah perkampungan tersebut, tinggal di negara dan bangsa itu adalah orang-orang yang senantiasa melakukan perbaikan, orang-orang yang senantiasa melakukan islah, ya. Nah, inilah yang dimaksud oleh Nabi SAW, bahwa ketika kita mengingkari kemungkaran, maka sejatinya kita ingin melakukan perbuatan islah, kita ingin melakukan perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Ketika masyarakat melakukan kemaksiatan, kita tidak ridha apabila masyarakat melakukan keburukan, melakukan kemaksiatan itu. Ya, dan justru karena adanya kemaksiatan itulah yang kemudian mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah marah, maka Allah akan mendatangkan musibah, dan musibah itu pasti akan kena kepada semua orang yang tinggal di dalamnya. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kejahilan orang-orang yang tidak tahu tentang hukum Islam, yang tidak tahu tentang syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika mereka tidak tahu hukum Allah, mereka berbuat seenak kemauan mereka sendiri, dan perbuatan mereka itu adalah sebuah kemaksiatan, sebuah kesalahan. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahil itu tidak mengundang dan tidak menjadi penyebab datangnya kemurkaan dan kemarahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah menurunkan bala, bencana, musibah kepada orang-orang beriman yang hidup dan tinggal di dalam perkampungan atau di dalam kota tertentu. Yang berikutnya, bahwa amar ma'ruf dan nahi mungkar adalah kewajiban atas setiap individu muslim sesuai dengan kondisi dan kemampuannya. Hal itu kita bisa lihat berdasarkan hadis ini yang menggantungkan hukum mengingkari kemungkaran atas dasar kemampuan. Makanya Nabi mengatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati', ya, kalau dia tidak mampu maka rubahlah kemungkaran itu dengan menggunakan lidah. Kalau dia tidak mampu maka ingkarilah kemungkaran itu, rubahlah kemungkaran itu dengan menggunakan hati. Makanya melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar, mengingkari sebuah kemungkaran itu adalah sebuah kewajiban atas setiap muslim, ya, dengan melihat kepada kondisi dan keadaan serta kemampuan setiap orang. Terkadang ketika kita melihat sebuah kemungkaran, maka kita tidak mampu melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran itu dengan menggunakan tangan kita. Kenapa? Karena para ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan mengingkari kemungkaran dengan menggunakan tangan adalah bagi mereka-mereka yang memiliki otoritas, ya, untuk melakukan ingkarul mungkar dengan menggunakan tangan itu. Seperti misalnya seorang ayah yang melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran atau kemaksiatan yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Ya, yang dilakukan oleh istri dan anak-anaknya. Ketika istrinya melakukan tindakan nusyuz, ketika istrinya melakukan perbuatan kedurhakaan kepada suaminya, kedurhakaan atau kemaksiatan, tidak mau taat dan tidak mau mendengar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak mau taat dan tidak mau mendengar kepada suaminya, maka seorang suami memiliki kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut, menasihatinya tentu saja. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan dan membenarkan di dalam Al-Quran bagi seorang suami ketika dia mendapati istrinya melakukan perbuatan kedurhakaan kepada suaminya, atau mungkin dia melakukan peninggalan terhadap kewajiban yang seharusnya dikerjakan, dia tidak melaksanakan ibadah sholat, dia tidak menutup auratnya misalnya, dan seterusnya, dilihat oleh orang-orang ajnabi, ya. Maka seorang suami
ya diwajibkan atasnya untuk menasihati istrinya. Ketika istrinya tidak mau mendengarkan nasihat suaminya, maka diizinkan bagi seorang suami untuk memukul istrinya, ya, dengan pukulan yang tidak menyakiti dan tidak meninggalkan bekas tentu saja, serta tidak melakukan atau memberikan pemukulan pada daerah wajahnya. Kenapa? Karena telah ada hadis yang sahih dari Nabi SAW untuk tidak memukul seorang istri dengan pada area wajahnya dan tidak meninggalkan bekas, ya, bekas pada tubuh seorang istri. Syahidnya bahwasanya memang dengan mengingkari kemungkaran itu dengan menggunakan tangan adalah mereka yang diberikan otoritas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sekelompok manusia tertentu. Seperti misalnya seorang suami kepada istri dan anak-anaknya. Ketika anak-anaknya melakukan kesalahan, maka silahkan, ya, bahkan dalam hadis Nabi SAW mengatakan, "Allimu sibyanakum as-shalah wa hum abna'u sab'in." Ya, wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Nabi SAW mengatakan ketika anak kita sudah masuk usia 7, maka ajarkan mereka untuk mengerjakan ibadah salat. Kalau mereka sudah sampai usia 10, maka pukullah mereka untuk mengerjakan ibadah salat. Kalau mereka belum mau mengerjakan ibadah salat. Namun yang dimaksud dengan pukulan di sini tentu saja adalah pukulan yang mendidik dan bukan pukulan yang meninggalkan bekas atau pukulan yang mempengaruhi mental mereka dan seterusnya. Sehingga melakukan pengingkaran kemungkaran dengan menggunakan tangan ini memang bagi orang-orang yang memiliki otoritas. Nah, dalam kondisi tertentu ketika kita melihat sebuah kemungkaran di luar sana misalnya, ketika kita melihat kemungkaran di jalan misalnya, maka terkadang, ya, kita sebagai masyarakat biasa kita tidak memiliki otoritas untuk mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan dengan menggunakan tangan kita, ya. Seperti misalnya kita melihat, ya, di tengah jalan misalnya ada orang yang lagi minum-minum misalnya, ya, di pinggir jalan di dalam lorong misalnya. Ketika kita ingin melakukan ingkar kemungkaran itu dengan menggunakan tangan, kita ambil mirasnya misalnya, ya, maka ini tentu saja, ya, kita harus pertimbangkan maslahat dan mudaratnya. Ya, maslahatnya mungkin kita bisa menghalangi mereka untuk meneruskan kemaksiatannya dengan mengambil mirasnya. Namun kita bisa mempertimbangkan bagaimana mudarat yang bisa terjadi pada diri kita dalam keadaan mereka mabuk, mereka tidak kenal siapa kita, dan kita mengganggu keasikan yang sedang mereka lakukan pada saat itu. Maka ini yang saya maksud tadi di awal tadi, bahwa kita mesti menimbang-nimbang maslahat dan mudarat yang ada. Kecuali kalau kita merasa aman dengan mudarat yang boleh jadi muncul setelah kita melakukan pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran, maka silahkan. Ya, namun kalau dikhawatirkan, ya, sangat besar kekhawatiran kita justru akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar, bahkan memudaratkan kita, ya, dengan mudarat yang sangat besar, dengan mudarat yang sangat parah, maka ini menjadi pertimbangan untuk kemudian kita beralih dari satu bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran yang kita lihat menjadi pengingkaran yang lainnya. Ketika kita tidak mampu dengan menggunakan tangan kita, maka kita mengingkari dengan menggunakan lisan kita. Ketika kita tidak mampu, ya, mengingkari dengan lisan kita karena adanya alasan, karena adanya udzur, karena ada ketidakmampuan untuk mengingkari itu. Ketika kita melihat seseorang misalnya melakukan perbuatan kemaksiatan, ya, seseorang yang menyembah dan sujud di depan pohon misalnya, ya, dan kita tahu bahwasanya orang-orang tersebut, ya, melakukan kemaksiatan itu atas dasar syubhat yang sampai kepada mereka, ya. Mereka sujud, ya, mereka melakukan kemaksiatan itu atas dasar syubhat, atas dasar ilmu yang keliru yang mereka lakukan, yang mereka amalkan. Ya, maka ketika kita melihat itu dan kita tidak memiliki kemampuan mengingkari dengan menggunakan tangan kita, lantas kita ingin mengingkarinya dengan lisan kita, dengan mendakwahkannya atau dengan menasihatinya dan seterusnya, maka muncul lagi pertanyaan, jangan sampai ketika kita mengingkari kemungkaran tersebut dengan menggunakan lisan, ya, kita ingin menasihatinya, kita ingin menjelaskan kebenaran dan seterusnya, ternyata kita tidak mampu menjelaskan dan menghilangkan syubhat yang ada pada diri mereka.
Ya, alih-alih kita menghilangkan syubhat yang ada di pikiran mereka ketika mereka melakukan kemaksiatan itu, justru kita yang akan tersyubhat, ya. Karena kita tahu bahwa orang yang melakukan kemungkaran ini adalah orang yang juga mendalami ilmu, meskipun ilmu yang dia dalami adalah ilmu yang menyimpang dari ajaran agama Islam. Maka ini menjadi pertimbangan juga. Oleh karena itu, Nabi SAW membuka tingkatan yang berikutnya. Ketika kita ingin mengingkari sebuah kemungkaran, maka kita mengingkarinya dengan hati kita. Mengingkari dengan hati itu akan kita sebutkan nanti bagaimana bentuknya, bagaimana cirinya yang menandakan bahwa seseorang itu mengingkari sebuah kemungkaran dengan menggunakan hatinya. Kemudian pelajaran yang lain bahwa hadis ini menerangkan bahwasanya kemungkaran akan terus terjadi di tubuh masyarakat. Ya, sehingga kewajiban kita semua adalah dengan mengingkarinya agar ia tidak menjadi sebuah kebiasaan yang dianggap lumrah dan biasa di tengah-tengah masyarakat. Ya, makanya Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran. Beliau menyebutkan lafaz mungkaran. Ya, mungkaran di sini dalam bahasa Arab itu dengan menggunakan sifat nakirah. Sifat nakirah itu menunjukkan sesuatu yang umum. Ya, Nabi SAW tidak ingin menunjuk satu kemungkaran khusus, misalnya meminum minuman khamar, misalnya, atau minuman keras, ataukah misalnya melakukan perzinahan, ataukah misalnya pembunuhan, ataukah misalnya penipuan, kezaliman, dan sebagainya. Nabi tidak ingin menunjuk satu jenis kemungkaran. Makanya Nabi mengatakan man ra'a minkum mungkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, dan beliau menyebutkannya secara umum. Ya, secara umum itu berarti ada banyak kemungkaran yang akan terjadi di tengah-tengah masyarakat. Salah satu penyebabnya tentu saja adalah karena minimnya orang-orang yang mengajarkan kebajikan, minimnya orang-orang yang mengajarkan kebaikan, ilmu pengetahuan, ilmu syar'i, sehingga mereka masyarakat tidak mengetahui bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah sebuah kemungkaran. Olehnya itu, ketika kita melihat kemungkaran tersebut terjadi di tengah-tengah masyarakat, maka kewajiban kita adalah mengajarkan mereka ilmu pengetahuan, ilmu syar'i, plus juga kita mengingkari kemungkaran yang mereka lakukan pada saat itu. Namun dari lafaz kemungkaran yang ada di dalam hadis Nabi SAW ini menunjukkan bahwa kemungkaran itu akan terus terjadi. Bahkan Nabi SAW dalam banyak hadis telah mensinyalir, ya, bahwa sepeninggal Nabi SAW akan semakin banyak lahir fitnah-fitnah, musibah, bencana yang terjadi di antara kaum muslimin. Fitnah diangkatnya amanah, kemudian menyebarnya khianat, orang-orang yang memberikan kesaksian tanpa dibintai kesaksian, orang-orang yang banyak berdusta dan meninggalkan kejujuran, kemudian orang-orang yang menjadi pemimpin untuk masyarakat padahal mereka tidak memiliki kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Kemudian orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan kemungkaran secara umum seperti misalnya penipuan, kemudian perzinahan, pembunuhan, dan sebagainya. Itu semua telah disinyalir oleh Nabi SAW. Bahkan dalam hadis tertentu, dalam hadis khusus, hadis yang sahih, Nabi SAW mengatakan di antara tanda dekatnya akhir zaman adalah wa yakthurul haraj. Hudzaifah bin Yaman bertanya, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa mal haraj?" Ya Rasulullah, apa itu al-haraj? Kata Nabi SAW, al-qatlu, pembunuhan. Ya. Makanya kemungkaran-kemungkaran yang kita sebutkan ini akan terus terjadi. Sejak zaman dahulu, ya, bahkan pembunuhan, ya, antara Qabil dan Habil itu sudah terjadi bahkan sejak dahulu dan terus terjadi sampai dengan saat sekarang ini. Ya, informasi yang terakhir kan kita mendengarkan pembunuhan yang terjadi dalam tubuh pihak kepolisian pun juga terjadi. Ya, jadi bukan hanya masyarakat saja, ya, bukan hanya masyarakat awam saja. Ya, bahkan pembunuhan seorang anak kepada bapaknya, pembunuhan seorang anak kepada ibunya,
seorang bapak kepada anaknya, seorang kakak kepada adiknya, dan seterusnya. Kemungkaran yang begitu banyak yang terus terjadi, maka Nabi SAW ingin wasiatkan kepada kita satu nasihat yang sangat berharga, bahwa seiring dengan berjalannya waktu dan semakin banyaknya perbuatan kemungkaran demi kemungkaran yang dilakukan oleh umat manusia, maka Anda, wahai umat Islam, Anda harus memiliki satu kaidah khusus berhadapan dengan kemungkaran-kemungkaran yang nampak di hadapan kalian. Apa itu? Bahwa kalian harus melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran-kemungkaran itu sekadar dengan kemampuan yang kalian miliki. Ya, kalau kalian mampu, kalau kita mampu mengingkari dengan tangan kita, karena kita adalah orang yang memiliki otoritas dalam bidang tersebut, dalam lingkup itu, ya kita adalah pimpinan sebuah perusahaan, kita adalah orang tua, kita adalah suami, atau kita adalah ibu untuk anak-anak kita, atau kita adalah atau kita adalah kepala negara, atau kita memiliki instansi tertentu dan seterusnya, maka beban tanggung jawab mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh bawahan-bawahan kita telah disematkan oleh Nabi SAW di atas pundak kita masing-masing. Kalau kita tidak mampu mengingkarinya karena tidak adanya otoritas itu, maka mari kita mengingkarinya dengan menggunakan lisan kita. Kalau kita tidak mampu menasihati saudara kita, menjelaskan kebenaran, menghilangkan syubhat yang ada pada diri mereka, maka kita mengingkarinya paling minimal dengan mengatakan tidak dalam hati kita untuk kemaksiatan tersebut. Kemudian mengingkari kemungkaran memiliki beberapa tingkatan, dan bukan hanya satu tingkatan saja, dan ini telah berulang-ulang kita sebutkan tadi, pengingkaran dengan menggunakan tangan, dengan menggunakan lisan, dan yang paling terakhir adalah dengan menggunakan hati. Nah, pengingkaran dengan menggunakan tangan tadi telah kita sebutkan seperti orang-orang yang memiliki kekuasaan misalnya, pengingkaran yang dilakukan dengan menggunakan lisan, seperti mereka orang-orang yang berilmu atau orang-orang yang mungkin tidak diberikan ilmu, namun diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia bisa menyadarkan umat manusia. Siapa yang dimaksud dengan ahlul hikmah? Ahlul hikmah itu adalah orang-orang yang memiliki kemampuan, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyadarkan manusia tentang satu perkara. Seperti misalnya Luqmanul Hakim. Luqmanul Hakim yang memang seseorang yang diberikan hikmah oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan nasihat, dia mampu memberikan nasihat yang menyentuh kepada hati anaknya, kemudian bisa menyadarkannya dan seterusnya. Meskipun tentu saja hikmah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seseorang itu juga adalah bagian daripada ilmu pengetahuan. Nah, ketika seseorang tidak mampu mengingkari sebuah kemungkaran dengan menggunakan tangan atau dengan menggunakan lisannya, maka dia mengingkari kemungkaran itu dengan menggunakan hatinya. Nah, bagaimana seseorang mengingkari sebuah kemungkaran dengan hatinya? Bahwasanya orang tersebut ketika dia mengingkari kemungkaran dengan menggunakan hatinya, maka dia memiliki ciri, dia memiliki tanda. Dia memiliki ciri dan dia memiliki tanda. Di antara ciri dan tanda bahwa dia mengingkari sebuah kemungkaran itu adalah dia tidak senang dan dia tidak ridha ketika dia mendengarkan dan melihat perbuatan kemungkaran tersebut. Makanya ketika kita berada di dalam sebuah majlis, lantas kita mendapati salah seorang dari sahabat kita sedang melakukan kemungkaran di hadapan kita, seperti misalnya dia sedang berdusta atau dia sedang melakukan perbuatan ghibah misalnya, yang normalnya kita dapati di tengah masyarakat, maka di antara bentuk pengingkaran terhadap kemungkaran ghibah yang terjadi di hadapan kita itu, kalau kita mengingkarinya dengan menggunakan hati kita, maka paling minimal kita tidak senang mendengarkan ucapan-ucapan tersebut, dan kita tidak ridha dengan ucapan-ucapan ghibah tersebut. Dan seharusnya seorang muslim menunjukkan sikap dengan meninggalkan majelis tersebut agar dia tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang yang menanggung dosa ghibah tersebut ketika dia ikut mendengarkan dosa ghibah itu dilakukan di dalam majelis tersebut. Nah, kita kembali bahwasanya
pengingkaran terhadap kemungkaran itu bertingkat-tingkat dan bukan hanya satu tingkatan saja. Ya, bukan hanya satu tingkatan saja. Makanya Nabi SAW menjelaskan siapa yang tidak mampu maka dia berpindah kepada tingkatan yang lain. Kalau dia tidak mampu maka dia berpindah ke tingkatan yang lain. Bertingkat-tingkatnya pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan atas seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Dan ini menunjukkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu Maha tahu dengan kemampuan dan kondisi dari seluruh hamba-hambanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kewajiban ibadah puasa, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa Allah itu tahu, ya. Allah Subhanahu wa taala tahu dengan ketidakmampuan kita untuk mengerjakan ibadah puasa sebagaimana apa yang dilakukan oleh orang-orang Bani Israel dahulu. Ya. Bagaimana model ibadah puasanya orang-orang Bani Israel dahulu, pemirsa sekalian? Para ulama kita menjelaskan bahwa orang-orang Bani Israel dahulu ketika diwajibkan atas mereka untuk menjalankan ibadah puasa, maka mereka tidak dibolehkan untuk mendekati istri-istri mereka, baik itu di waktu mereka berpuasa atau setelah mereka berbuka puasa. Ya, jadi dalam satu hari itu ketika Allah turunkan kewajiban berpuasa atas orang-orang Bani Israel, maka ketika mereka berpuasa pada hari itu mereka tidak boleh memang mendekati istri-istri mereka. Itu tidak dibolehkan. Baik itu dalam keadaan mereka berpuasa atau dalam keadaan mereka telah berbuka puasa, ya, telah selesai ibadah puasanya, namun tetap hari itu mereka tidak dibolehkan untuk mendekati istri-istri mereka. Berbeda dengan umat Islam. Umat Islam Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam surah Al-Baqarah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha tahu dengan ketidakmampuan kita, kelemahan kita, ya, untuk menjalankan, untuk melakukan model ibadah puasa yang dahulu dilakukan oleh umat Bani Israel. Ya, makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan uhilla lakum lailatas siyami rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Ya, telah dihalalkan bagi kalian, ya, istri-istri kalian di malam-malam hari. Mereka itu adalah pakaian untuk laki-laki, untuk kalian, dan kalian juga adalah pakaian untuk istri-istri kalian. Oleh karena itu ini merupakan bukti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat pengasih kepada umat Islam, kepada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam keringanan dalam syariatnya yang diberikan kepada umat Islam. Dalam ibadah yang lain, misalnya ibadah sholat, ya, juga sekian banyak keringanan yang Allah berikan. Dalam ibadah zakat juga ada keringanan-keringanan yang ada di dalamnya. Apalagi menjalankan ibadah haji. Dalam hadis Nabi SAW ditanya, "Ya Rasulullah, saya tidak sadar, saya bercukur sebelum saya melakukan melontar jamarat." Ya, maka Nabi mengatakan, "If'al wala haraj." Silahkan kamu lakukan dan tidak ada masalah, tidak ada dosa ketika kamu melakukan ini sebelum melakukan ibadah yang lainnya. Ada sahabat yang lain yang mengatakan, "Ya Rasulullah, saya tidak sadar, saya melakukan tawaf ifadah padahal saya sendiri belum melontar." Ya, maka Nabi mengatakan, "If'al wala haraj." Silahkan kamu kerjakan dan tidak ada masalah dengan ibadahmu yang seperti itu. Ini keringanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Islam. Nah, demikian juga dengan pengingkaran terhadap sebuah kemungkaran. Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kita untuk melakukan pengingkaran dengan satu model saja, ya. Tidak bisa kita bayangkan bagaimana rusaknya kehidupan kita ketika kita diwajibkan oleh Allah untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran atau melakukan amar ma'ruf nahi mungkar hanya dalam satu model saja. Ya. Ketika kita melihat kemungkaran, maka kita harus mengingkarinya dengan menggunakan tangan, ya. Dan tidak boleh dengan menggunakan lisan dan tidak boleh dengan menggunakan hati. Ya. Kita diwajibkan untuk mengingkari dengan menggunakan tangan saja. Ya, maka tidak bisa kita bayangkan bagaimana rusaknya kehidupan kita seandainya setiap kali kita ingin melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran, maka kita harus mengingkarinya dengan menggunakan tangan kita. Karena apa? Karena tidak semua kita mampu melakukan hal tersebut.
Dan kalau kita tidak mampu melakukan hal tersebut, itu berarti akan sekian banyak kemungkaran-kemungkaran yang terjadi dan tidak ada solusi dan tidak ada pengingkaran terhadap kemungkaran itu. Kenapa? Karena kita tidak mampu mengingkarinya dengan menggunakan tangan kita. Oleh karena itu, ini diantara bentuk rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dia membuka pintu-pintu, tingkatan-tingkatan pengingkaran terhadap kemungkaran itu. Sebagaimana Allah juga membuka pintu-pintu, tingkatan-tingkatan ketika kita melakukan amar ma'ruf, ya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk melakukan tiga tingkatan. Ya, yang pertama adalah memberikan dengan memberikan nasihat yang baik, perkataan yang baik. Kemudian yang kedua adalah dengan memberikan peringatan kepada mereka dengan memberikan mau'izah hasanah. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billatihi ahsan. Ya, barulah kemudian kita berjidal dengan mereka, berdebat dengan mereka dengan cara yang lebih baik. Ya, jadi ketika kita berhadapan dengan orang yang tahu ilmu pengetahuan, ya, dan dia mengamalkan ilmu pengetahuan itu, maka untuk orang yang seperti ini, maka kita berikan nasihat untuk dia. Ya, kita berikan nasihat untuk dia. Ketika kita berhadapan dengan seseorang yang tahu dengan ilmu pengetahuan, namun dia tidak mengamalkan ilmunya, dia terjatuh dalam kemaksiatan, maka kita berikan mau'izah hasanah untuk dia. Namun ketika kita berhadapan dengan orang yang tidak memiliki pengetahuan sama sekali dan dia melakukan perbuatan kemaksiatan, atau misalnya dia memiliki ilmu pengetahuan lantas dia melakukan yang kebalikan dari ilmu pengetahuan tersebut, maka untuk orang yang seperti inilah yang kita berdebat dengannya dengan cara yang jauh lebih baik. Kemudian Nabi SAW bersabda, man ra'a minkum, ya, siapa yang melihat, ya, siapa di antara kalian yang melihat. Lafaz ini dipahami oleh para ulama kita bahwasanya lafaz ini menunjukkan bahwa kemungkaran yang dimaksud apabila dia dilakukan di hadapan kita, ya, ataukah misalnya dia dilakukan di hadapan orang lain kemudian diinformasikan oleh seseorang yang terpercaya. Ya, jadi maksud daripada sabda Nabi, man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, itu berarti kemungkaran itu dilakukan dan terjadi di hadapan kita dan kita melihatnya atau kita mendengarkannya. Ya, dalam keadaan seperti inilah kita memiliki kewajiban untuk melakukan pengingkaran terhadap kemungkaran itu sekadar kemampuan kita. Ya. Ataukah misalnya kita sedang tidak berada di satu tempat, namun di tempat yang lain sedang terjadi kemungkaran, ya, dan seseorang di antara sahabat kita, seseorang di antara keluarga kita yang terpercaya, yang adil dan terpercaya, menginformasikan kepada kita bahwa di daerah saya, di tempat saya sedang terjadi kemungkaran seperti ini dan seperti ini. Ya, maka ini juga dianggap sebagai apa? Dianggap sebagai masuk dalam bagian kita melihat kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena telah sampai informasinya kepada kita. Oleh karena itu, ketika kita tidak melihat kemungkaran itu, dalam artian seseorang melakukan kemaksiatan secara sembunyi-sembunyi, ya, dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka kita tidak dibolehkan untuk mencari-cari kesalahan dan aib orang tersebut kecuali apabila ada bukti yang benar. Ya, seseorang misalnya melakukan kemaksiatan di dalam rumahnya sendiri, ya, di dalam rumahnya sendiri, dan tidak ada yang mengetahui bahwa dia melakukan kemaksiatan, ya, di dalam rumahnya kecuali dia saja, ya, dan kita tidak mengetahui bahwa dia sedang melakukan kemaksiatan, maka kita tidak dibolehkan untuk apa? Untuk mencuri-curi dengar apa yang dibuat dan apa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut di dalam rumahnya sendiri. Itu tidak dibolehkan. Ya, dan inilah yang dimaksud dengan wala tajassasu, dan janganlah kalian, ya, mencari-cari aib dari saudara-saudara kalian sendiri. Ya, namun ketika kemungkaran itu, kemaksiatan itu dilakukan di hadapan kita, barulah kemudian berlaku hadis ini. Siapa di antara kalian yang melihat sebuah kemungkaran, maka hendaknya dia mengingkarinya dengan menggunakan tangan, atau dengan menggunakan lisan, atau dengan menggunakan hatinya. Yang terakhir, bahwasanya hadis ini menunjukkan bahwa hati juga memiliki amalan. Ya, di antaranya adalah mengingkari sebuah kemungkaran. Ya, dan ini merupakan bagian daripada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, bahwasannya mengingkari kemungkaran, mengingkari sebuah kemungkaran itu adalah bagian daripada amalan hati kita. Jadi hati kita ini sebagaimana lisan kita memiliki amalan ketika kita mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah amalan dari lisan kita.
kita mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita memuji Allah, kita membaca Al-Qur'an. Ya, kemudian kita mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, ya, yang menyenangkan hati saudara-saudara kita, maka itu adalah bagian dari amalan lisan kita. Ketika kita berdakwah, ketika kita melakukan pengingkaran atau amar ma'ruf dan nahi mungkar, ketika kita melaksanakan ibadah solat, ketika kita melaksanakan ibadah haji dan seterusnya, ketika kita berpuasa, maka itu adalah amalan yang dilakukan oleh anggota tubuh kita. Ya, namun camkan ya pemirsa sekalian bahwa selain lisan dan anggota tubuh kita ini secara umum, hati kita yang merupakan raja dan inti dari seluruh anggota tubuh kita pun juga memiliki amalan yang utama di dalam kehidupan kita. Bahkan para ulama kita seperti Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwasanya yang jauh lebih inti dan jauh lebih penting dalam kehidupan kita adalah bagaimana kita berusaha memperbaiki hati kita. Ya, kenapa? Karena baiknya hati kita itu merupakan sebab baiknya seluruh anggota tubuh kita. Sebagaimana sebaliknya, buruknya hati kita juga merupakan sebab buruknya seluruh anggota tubuh kita. Sehingga apa? Sehingga ketika hati kita baik, kata Nabi SAW, fa idza saluha saluhal jasadu kullu wa idza fasada fasadal jasadu kullu ala wahiya al-qalbu. Hati kita itu. Makanya bagaimana cara kita memperbaiki hati, bagaimana cara kita meluruskan hati kita, bagaimana cara kita menyucikan hati kita adalah dengan melakukan amalan-amalan yang diperintahkan oleh agama kita. Di antaranya adalah dengan apa? Dengan berbaik sangka kepada Allah, ya, dengan memiliki perasaan ridha kepada Allah, dengan memiliki perasaan qanaah, dengan memiliki perasaan sabar, dengan tawakal kepada Allah, dengan bertakwa kepada Allah, dan dengan berbagai macam amalan-amalan yang dilakukan oleh hati kita. Ya, salah satu di antaranya adalah mengingkari sebuah kemungkaran dengan mengingkarinya di dalam hati kita tatkala kita melihat kemungkaran itu. Ya, seperti yang tadi kita sebutkan, kalau kita tidak senang dan kita tidak ridha dengan perbuatan kemungkaran tersebut, maka itu pertanda bahwa hati kita sedang bekerja. Itu pertanda bahwa hati kita sedang beramal. Ya, dan tunjukkanlah amalan hati kita itu. Bagaimana cara menunjukkannya? Caranya adalah dengan memberikan nasihat. Caranya adalah dengan menunjukkan rasa tidak senang kita terhadap kemungkaran itu. Ya, tunjukkanlah dia dengan rasa tidak ridho kita dengan meninggalkan majelis tersebut. Ya, dan kita tidak mau kembali dalam majelis itu sebelum apa? Sebelum berubahnya topik pembicaraan itu. Kalau seandainya topik pembicaraan itu masih sama, ya, mereka masih bergibah, mereka masih melakukan maksiat di dalamnya, maka jangan pernah duduk bersama mereka. Sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala dan telah diturunkan kepadamu di dalam Al-Qur'an, an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu mahum. Ya, dan sungguh telah diturunkan kepadamu bahwasanya kalau kamu mendengarkan wahai Muhammad orang-orang kafir Quraisy itu di dalam majelis-majelis mereka mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mereka menjadikan ayat-ayat Al-Qur'an sebagai bahan olok-olok mereka, fala taq'udu ma'ahum, maka jangan pernah duduk bersama mereka hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzam mithlahum. Ya, sampai mereka mengalihkan pembicaraan mereka kepada pembicaraan yang dibenarkan, yang dibolehkan atau yang dimubahkan, barulah kamu dibolehkan untuk duduk bersama mereka. Kenapa? Karena kalau kamu masih duduk bersama mereka dalam keadaan mereka bermaksiat kepada Allah, innakum idzam mithlahum, itu berarti kamu sama seperti mereka yang melakukan kemaksiatan tersebut. Nah, pemirsa Ruas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita semuanya untuk menjadi agen-agen perubah di tengah-tengah masyarakat kita, lebih khusus lagi dalam keluarga kita, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak kita, untuk orang tua dan saudara-saudara kita, untuk sana family kita yang dekat ataupun yang jauh, dan kepada masyarakat kita secara umum. Karena semakin banyaknya masalah-masalah yang terjadi saat sekarang ini membutuhkan orang-orang yang mampu menunjukkan ya pengingkarannya terhadap kemungkaran tersebut, terhadap masalah-masalah itu, dan mampu melakukan islah perbaikan di tengah-tengah masyarakat. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan kali ini dalam segmen Syarah Arba'in Nawawiyah, hadis yang ke-34. Mudah-mudahan Allah memberkati seluruh amalan dan perbuatan kita, seluruh ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan menerimanya dengan sebaik
baiknya serta melipat gandakan ganjaran pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.